Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Arliana Nama Natania dengan NIM 2407020095 dari Prodi Akuntansi Rombel I 2024, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saat ini saya akan menjelaskan tentang artikel populer yang sudah saya buat. Di era digital seperti sekarang, hampir seluruh aktivitas kita terhubung dengan teknologi, mulai dari belajar, bekerja, hingga berkomunikasi. Namun, di balik kemajuan ini, ada satu pertanyaan penting. Apakah semua warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat teknologi digital, atau justru kemajuan teknologi hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat saja? Pada video ini, saya akan membahas sebuah isu yang sangat relevan dan sering terlupakan, yaitu keadilan digital di Indonesia ketika akses teknologi masih jadi hak istimewa. Isi penjelasannya yaitu yang pertama, apa itu keadilan digital? Keadilan digital berarti setiap orang memiliki akses yang setara terhadap teknologi informasi dan komunikasi, baik dari sisi infrastruktur, perangkat, maupun keterampilan untuk menggunakannya secara bijak. Tanpa keadilan digital, maka yang pertama, anak-anak di daerah terpencil kesulitan mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, pelaku usaha kecil sulit bersaing karena tidak bisa menjual produk secara online. Dan yang ketiga, sebagian masyarakat tertinggal dalam memperoleh informasi penting dan aktual. Lalu yang kedua, ada kondisi nyata di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kominfo, masih terdapat lebih dari 12.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau jaringan internet 4G secara merata. Wilayah-wilayah tersebut sebagian besar berada di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Papua, NTT, Kalimantan Utara, dan beberapa bagian Maluku. Sementara itu, laporan We Are Social tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 78% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet, namun angka ini belum menggambarkan kualitas dan kesetaraan akses yang sebenarnya. Masih banyak yang menghadapi koneksi lambat, harga kuota mahal, atau bahkan tidak memiliki perangkat digital sama sekali. Lalu yang ketiga, ada dampak ketimpangan digital. Yang pertama yaitu dari aspek pendidikan, yaitu selama pandemi COVID-19, banyak siswa di pelosok Indonesia tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena keterbatasan sinyal atau tidak memiliki perangkat. Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan kini sangat tergantung pada kemampuan digital. Lalu yang kedua, dari aspek ekonomi, yaitu di kota-kota besar, UMKM dapat berkembang melalui platform digital seperti marketplace dan media sosial. Namun di desa-desa tanpa internet, pelaku usaha lokal sulit memperluas jangkauan pasarnya. Lalu yang ketiga ada dari aspek informasi dan literasi. Keterbatasan akses juga menyebabkan sebagian masyarakat lebih rentan terpapar informasi palsu atau hoax karena mereka tidak memiliki banyak pilihan sumber berita yang kredibel. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Masalah ini bukan tidak bisa diatasi. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil yaitu oleh pemerintah, yaitu perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T dan memastikan program-program inklusi digital menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Lalu, yang kedua adalah lembaga pendidikan. Perlu memperkuat kurikulum literasi digital, tidak hanya soal penggunaan perangkat, tetapi juga etika, keamanan, dan berpikir kritis. Lalu, kita sebagai masyarakat juga bisa berkontribusi, misalnya mendonasikan perangkat bekas yang masih berfungsi, mengedukasi keluarga dan orang di sekitar tentang pentingnya literasi digital, serta mengikuti program relawan digital ke desa-desa. Teman-teman, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Lebih dari itu, ia adalah tentang keadilan, inklusi, dan hak semua orang untuk berkembang di zaman modern ini.
Jika kita ingin Indonesia maju secara adil dan merata, maka kita harus memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal dalam revolusi digital. Terima kasih sudah menonton. Mari kita bersama-sama mendorong terciptanya keadilan digital untuk bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.